Selamat malam, selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menilai Partai Persatuan Indonesia atau Perindo akan menjadi salah satu partai hebat di masa depan. Hal itu dikarenakan Perindo menggandeng tokoh-tokoh dan juga kader hebat. Salah satunya adalah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang menjadi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Perindo pun bersiap untuk mengarungi tahun politik. Bagaimana Perindo dan juga Tuan Guru Bajang menyikapi sejumlah isu politik nasional saat ini. Mulai dari dinamika koalisi, capres-cawapres, hingga isu sistem pemilu yang sempat menjadi polemik. Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Presiden Joko Widodo menilai Partai Perindo akan menjadi salah satu partai hebat di masa depan. Hal itu dikarenakan Partai Perindo menggandeng tokoh-tokoh dan kader-kader hebat, salah satunya Tuan Guru Bajang yang menjadi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Ketua hariannya Tuan Guru Bajang. Beliau ini gerbongnya panjang banget. Nah ini kalau yang masuk ke Perindo dengan gerbong panjang-panjang seperti ini, nggak tahu nanti survei yang kedua nanti akan dapat berapa. Menanggapi hal itu, TGB menyatakan apa yang dicapai oleh partai nantinya adalah bagian dari kerja keras kolektif, bukan dari hasil kerja individu. Partai itu kerja kolektif intinya, jadi semua bekerja dimanapun posisinya. Tidak ada yang paling penting, semuanya penting. Di sisi lain, wacana penggunaan sistem proporsional tertutup menjadi polemik. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang menyatakan Partai Perindo mendukung sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Karena dengan proporsional terbuka itu maka akuntabilitas ya para wakil rakyat itu lebih kuat kepada konstituen masing-masing. Kalau proporsional tertutup, itu akuntabilitas partai ada, tetapi akuntabilitas para wakil rakyat secara langsung kepada konstituennya itu menjadi minim gitu. Sistem proporsional terbuka dinilai membuat para calon legislatif menjadi lebih dekat ke konstituennya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebagai tokoh dan juga politisi nasional, sepak terjang Tuan Guru Bajang tentu sangat diperhitungkan yang kini menjabat sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Bagaimana pandangan Perindo dan juga Tuan Guru Bajang terhadap sejumlah isu politik nasional dan juga isu reshuffle yang tengah hangat dibicarakan. Malam hari ini saya sudah bersama dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, sudah ada di studio Talk Politik. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam Reinhard, sehat ya? Sehat. Tuan Guru, kita akan banyak membahas soal isu politik nasional ya. 2023 Tuan Guru ini disebut-sebut sebagai tahun politik di mana suhu politik sudah mulai memanas, baik isu capres dan juga dinamika soal koalisi. Bagaimana pandangan Tuan Guru terhadap suhu politik tahun ini? Terima kasih Reinhard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bismillah. Kalau 2023 itu suhu politik menghangat, ya memang alaminya begitu dan memang seharusnya begitu ya. Justru menjadi pertanyaan kalau sudah semakin dekat kontestasi politik lalu semua adem-adem saja gitu. Jadi hangatnya atau dinamika yang terkait dengan perpolitikan kita ini bagian dari awareness menurut saya bahwa masyarakat memang ingin terlibat ya dalam proses politik dan itu sehat untuk demokrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hajatan kita 5 tahunan itu sesungguhnya kan kenduri bersama lah. Ya. Jadi hajatan bersama kita untuk terus-menerus menyehatkan demokrasi kita. Karena dengan adanya momen 5 tahunan ini maka terjadilah sirkulasi yang kita bangun secara sadar ya. Ya istilahnya kalau rumah itu nggak ada sirkulasinya atau sirkulasinya mampet ya. Di sini ada lobangnya, di sini ketutup, itu kan nggak sehat di dalam.
Jadi memang perlu ada sirkulasi yang kita bangun ya secara terstruktur dan itu ada di dalam kontestasi 5 tahunan. Nah karena itu kemudian sirkulasi ini ya pembicaraan-pembicaraan tentang politik termasuk juga pemilu legislatif ini sekarang kan disikapi oleh semua partai dengan menyiapkan seluruh perangkatnya termasuk Perindo. Jadi dengan semua partai bekerja keras ya. Kemudian para calon legislatifnya juga turun ke masyarakat, kemudian juga partai-partai politik juga menyiapkan gagasannya untuk dikonsumsi oleh publik, maka itu secara agregat kita harapkan itu kemudian nanti hangatnya itu hangat yang positif. Gitu. Dan hangat yang positif dalam arti bahwa ruang gagasan itu terbentang dengan lebar, masyarakat melihat partai A, B, C, D dengan masing-masing gagasan mana ya, ke partai mana ya saya akan mengamanahkan suara saya. Oke, jadi itu adalah sebetulnya sinyal yang positif kalau adem ayem justru menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya udah tahun politik adem-adem ini ada apa justru. Gitu ya. Tuan Guru, tapi ada satu hal yang bahaya juga bagi demokrasi kita. Ini kampanye belum mulai Tuan Guru, tapi rasa-rasanya isu politik identitas berpotensi untuk kembali digunakan. Ini murah dan juga mungkin bisa untuk menarik suara sebanyak-banyaknya. Apa pandangan Tuan Guru soal politik identitas ini? Karena saya agak khawatir kita pernah punya pengalaman buruk di tahun 2017 di Pilkada DKI Jakarta, kemudian juga di 2019 di mana politik identitas ini dieksploitasi secara brutal begitu. Nah, bagaimana Tuan Guru melihat soal isu politik identitas ini? Iya, jadi politik identitas itu seringkali memang dilakukan oleh orang-orang yang miskin gagasan, menurut saya. Karena itu dia kemudian memilih untuk kembali kepada sisi-sisi primordial yang kemudian mudah memantik simpati. Ya, di antara aspek primordial yang mudah memantik simpati kan keagamaan. Jadi karena memang keagamaan, sentimen keagamaan itu memang ada di dalam diri ya seorang yang beriman, maka potensial untuk kemudian dieksploitasi. Biasanya kalau calon pemimpin yang kaya gagasan, ya dia akan menghampiri publik dengan gagasan-gagasan yang konkret. Misalnya kalau kita di Indonesia bicara tentang politik pembangunan ke depan, kan kita punya agenda untuk mengurangi kesenjangan. Ya sang pemimpin akan datang, saya bapak-bapak ibu-ibu menawarkan gagasan agar ketimpangan ini menurun, Gini rasio berkurang dengan A, B, C, D. Atau dia bisa mengatakan misalnya saya kebetulan Bapak Ibu pernah memimpin di daerah tertentu misalnya, lalu ketika memimpin saya mengeluarkan kebijakan ekonomi sosial yang begini, yang kemudian menurunkan ketimpangan. Nah itu pemimpin yang punya gagasan. Tapi kalau enggak ya memang kemudian di antara yang sering dilakukan kembali untuk kemudian mengeksploitasi ya sisi primordial dalam hal ini sentimen keagamaan. 2024 itu masih mungkin tidak Tuan Guru? Sangat mungkin ya, dan itu memang sangat bergantung kepada para key players ya, artinya pelaku-pelaku kunci dari kontestasi itu. Misalnya katakanlah kalau kita bicara eksekutif ya. Pilpres misalnya. Bagaimana para tokoh-tokoh yang digadang-gadang ini memaknakan bahaya dari politik identitas. Kalau dia melihat bahwa wah ini justru jadi ruang saya nih. Kalau misalnya saya memainkan sentimen keagamaan, saya akan dapat sekian persen nih elektoralnya. Kalau dia berpikir seperti itu artinya dia secara sengaja mengkondisikan kita untuk berada dalam konflik yang berat ya. Tapi kalau dia ingat bahwa dan dia sadar, wah ini kalau bicara sentimen keagamaan, saya harusnya mengambil dari agama itu adalah nilai-nilai fundamen. Misalnya bagaimana agama bicara tentang keadilan, bagaimana agama bicara tentang humanisme dalam pembangunan. Kalau kita bicara mensejahterakan, kita harus orientasinya pada manusianya. Kan pesan agama kayak begitu. Nah, kalau aspek agama yang ditarik adalah seperti itu bagus. Jadi bagaimana fundamen keagamaan, nilai-nilai yang diusung oleh agama-agama itu kemudian diupayakan untuk mewujud ya
keadilan, kesetaraan, humanisme, dan nilai-nilai mulia yang lain itu bagus. Tapi kalau politik identitas dalam arti menggunakan jargon keagamaan untuk mendapatkan Dukungan, sentimen ya. elektoral Elektoral. sambil kemudian menafikan yang lain. Ya. Kelompok saya lah yang merepresentasikan agama A misalnya. Kalau tidak mendukung saya, maka berarti komitmen keagamaannya kurang. Ya, misalnya pemimpin itu sendiri atau misalnya katakanlah pendukungnya menyuarakan itu. Ketika calon pemimpin mendengar pendukungnya menjajakan sentimen keagamaan lalu dia diam, menurut saya dia ikut bertanggung jawab. Karena itu menurut saya tidak ada calon pemimpin yang boleh diam di dalam aspek-aspek yang sangat fundamental seperti ini. Semua harus bersuara. Oke. Nah, Tuan Guru, yang terbaru kemudian KPU dan Bawaslu mulai mengeluarkan aturan melarang tempat ibadah, rumah ibadah digunakan sebagai tempat kampanye gitu ya. Nah, Tuan Guru sepakat dengan aturan itu dan apakah Tuan Guru juga melihat ada pihak-pihak yang sekarang sudah mulai curi-curi start kampanye di rumah ibadah misalnya? Reinhard, kalau kita sehat, menurut saya KPU tidak perlu mengeluarkan itu. Karena dengan sendirinya umat beragama akan menghormati tempat ibadahnya masing-masing. Dan tidak akan rela tempat ibadahnya itu digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan dukungan elektoral, ya, kekuasaan yang sifatnya sangat temporal, sangat pragmatis. Tapi kan faktanya ada yang kemudian... Ya, itulah makanya saya sampaikan bahwa kok sampai perlu ya KPU mengeluarkan itu, ya mestinya umat beragama harus jaga rame-rame rumah ibadah. Umat Islam misalnya harus jaga rame-rame masjidnya, jangan sampai dinodai oleh kepentingan politik pragmatis. Namun rupanya ya Reinhard, ternyata tidak semua kita punya kesadaran yang sama gitu. Sehingga akhirnya perlu regulasi dari penyelenggara pemilu bahwa nggak boleh ada kampanye di rumah ibadah. Esensinya ya memang seharusnya seperti itu. Kita sebagai insan Indonesia yang diajarkan untuk memuliakan agama dan budaya, kita harus menjaga dua hal itu, terutama nilai-nilai agama, untuk tetap pada posisinya sebagai sumber inspirasi, tetap dengan sakralitasnya. Dan itu bergantung dari bagaimana kita menjaga merawatnya. Kalau kita gara-gara pengen misalnya sentimen elektoral tertentu, lalu menggunakan media mimbar masjid misalnya, atau mimbar gereja, khotbah Jumat digunakan untuk sentimen politik elektoral, untuk meninggikan capres tertentu sambil menistakan capres yang lain, itu artinya kita justru menzolimi agama sendiri. Jadi ketika KPU dan Bawaslu mengeluarkan aturan itu, menurut Tuan Guru, sangat tepat. Ini tepat, tapi di sisi lain juga miris sebetulnya ya Tuan Guru. Harusnya kan tidak perlu ada. Itu warning bagi kita bahwa ternyata di beberapa tempat fenomena seperti itu masih ada. Dan semakin dekat dengan 2024, rupanya bisa semakin meningkat fenomena itu. Karena itu menurut saya tugas kita bersamalah untuk menjaga sakralitas dari agama kita, budaya kita. Salah satu caranya adalah simbol-simbol tempat-tempat yang mulia itu kita sterilkan dari kepentingan politik pragmatis. Oke, dan tokoh-tokoh key player punya peran yang sangat penting untuk menghilangkan. Ada ungkapan bahasa Arab, An-nas ala dini mulukihim. Masyarakat itu bergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpin itu suka main dengan hal-hal seperti itu, maka di bawah itu pasti akan suka. Tapi kalau pemimpin tegas dan menegaskan bahwa teman-teman, barisan kita nggak boleh, maka saya pikir kita akan lebih baik lagi lah. Tuan Guru bicara soal tokoh ya atau key player ya. Sekarang kita lihat juga Partai Perindo ini banyak menjaring nama-nama, caleg-caleg juga. Ini strateginya apa Tuan Guru? Apakah memang mau menjaring caleg secara terbuka, kemudian begitu ya, secara inklusif, atau mau memanfaatkan atau mencari sisa-sisa dari partai-partai yang lain yang kemudian mungkin bisa transfer sedang tinggi-tingginya begitu Tuan Guru? Jadi Reinhard, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, untuk Perindo, alhamdulillah sejarah mencatat ya bahwa Perindo adalah partai yang mengenalkan kepada publik satu metode rekrutmen caleg yang sangat inklusif, yang kita sebut dengan konvensi rakyat. Jadi itu 100% berbasis
pada teknologi internet ya. Jadi mendaftar sepenuhnya dengan proses prosedur yang juga sangat solid ya, sampai kemudian masuk menjadi bakal calon legislatif dari konvensi rakyat. Animonya alhamdulillah bagus ya. Sudah 2000-an putra-putri bangsa yang mendaftar melalui konvensi rakyat. Dan menurut saya itu satu breakthrough ya bagi politik kita, dan ke depan ya kita harus seperti itu lebih banyak. Artinya kalau kita bicara digitalisasi harusnya itu dapat berkontribusi secara langsung dalam penyederhanaan rekrutmen kader-kader terbaik untuk membangun bangsa. Salah satunya ya harus melalui partai politik. Sebagai bentuk keterbukaan. Bukan hanya itu, tidak hanya sekedar bentuk keterbukaan, tapi keseriusan untuk mengajak putra-putri bangsa yang terbaik tanpa dia harus sebelumnya misalnya, wah dia harus sekian tahun jadi anggota partai, wah dia harus kontributif ABC, enggak. Tapi kita dengan penuh kesadaran, kita tahu bahwa politik kita ini membutuhkan kiprah anak bangsa dari beragam latar belakang, sehingga kita buka konvensi rakyat itu yang pertama. Yang kedua, Partai Perindo memang membangun komunikasi dengan para tokoh-tokoh nasional, regional maupun lokal dengan tingkatannya masing-masing. Tapi kita bukan dalam konteks ya mohon maaf tadi Neha bilang ada transferan, nggak ada transferan ya. Artinya kita tidak ada insentif yang aneh-aneh. Kita bicara dalam tataran yuk kita bangun Indonesia melalui Perindo. Kita tawarkan gagasan, kita tawarkan kesepahaman dan kesamaan platform. Anda punya enggak komitmen terhadap persatuan? Anda punya enggak komitmen terhadap kemajemukan? Anda punya enggak komitmen terhadap moderasi kehidupan berbangsa dan beragama? Anda punya komitmen enggak bahwa kita berpolitik itu adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya warga Indonesia menjadi warga yang sejahtera? Kalau jawabannya iya dan mau bersama-sama, salaman. Yuk kita bangun. Anda bergabung dengan Perindo. Jadi kita sebenarnya kalau melihat proses yang dilakukan, termasuk oleh Pak Ketua Umum menerima demikian banyak tokoh nasional ya, dari beragam latar belakang, termasuk kami juga di DPP, kemudian di DPW dan seterusnya, itu bottom line-nya seperti tadi, gitu, bahwa kita ingin Perindo ini rumah besar, semua bisa bergabung, semua yang punya talenta yang beragam bisa bersama-sama untuk maju membangun Indonesia melalui politik kepartaian. Dan itu bisa dari partai lain misalnya yang kemudian memang akhirnya punya satu pemahaman yang sama dengan Perindo, begitu Tuan Guru? Iya, kalau itu kan alami saja ya. Artinya ya semua orang kan bisa melihat ketika dia punya ruang yang cukup di tempatnya, ya dia berkiprah di situ. Kalau ketika dia merasa bahwa ide gagasannya mungkin bisa di tempat yang lain, termasuk di Perindo, lebih kondusif, dia pindah ke Perindo. Saya pikir itu sesuatu hal yang tidak usah terlalu dipermasalahkan. Intinya, bottom line-nya, bagi Perindo, mari bangun Indonesia bersama-sama melalui politik kepartaian dengan wadah Perindo. Tuan Guru tadi di awal Tuan Guru juga mengatakan bahwa ya namanya tahun politik, jadi wajar mulai agak-agak memanas. Adakah catatan penting dari Perindo, Tuan Guru, di tahun politik 2023 ini selain kemudian kita tentu melawan yang namanya penggunaan politik identitas misalnya? Menurut saya bagi Perindo kontestasi sekarang ini haruslah ya diisi oleh para calon pemimpin bangsa dengan sebanyak-banyaknya menyampaikan gagasannya kepada publik. Jadi kita berharap proses yang mahal, sekian triliun, itu harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang berani menyuarakan gagasannya, menawarkan idenya untuk Indonesia yang lebih baik. Kita sadar bahwa lingkungan geostrategik kita kan semakin menantang. Asia Pasifik ini wilayah yang semakin banyak dilihat oleh para kekuatan adidaya.
ada kekuatan-kekuatan yang muncul yang menjadikan Asia Pasifik bisa menjadi lahan perebutan kekuasaan mereka. Dan Indonesia adalah satu negara besar di ASEAN. Karena itu maka pemimpin Indonesia ke depan harus punya gambaran yang utuh ya tentang bagaimana dia membangun resiliensi untuk Indonesia, sekaligus juga memastikan Indonesia lepas dari middle trap negara-negara berpenghasilan menengah yang tidak bisa maju ya. Kita harus bisa lepas dari middle income trap itu. Jadi negara yang maju, income per kapitanya lebih tinggi, dan itu inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hari sebagai Ketua Umum Perindo terus menerus. Bahwa jalan Indonesia menjadi negara maju itu meningkatkan produktivitas kolektif. Anak-anak bangsa sebanyak-banyaknya harus produktif gitu. Nah, apa gagasan pemimpin untuk itu? Nah, ini kan pertanyaan besar ya. Jangan sampai hari ini kita masuk 2023 kita masih belum tahu isi kepala dari calon pemimpin kita. Apa sih gagasan besarnya untuk Indonesia ke depan? Kita harus beyond daripada medsos. Ya. Medsos itu kan untuk dalam tanda kutip ya, bergenit-genitan misalnya. Untuk untuk gimmick kah atau untuk apa nih Tuan Guru? Untuk mendapatkan simpati boleh lah ya, tapi kan harus lebih beyond dari medsos. Kita butuh ya jangan hanya bicara tentang Bung Karno, Bung Hatta pada saat Hari Pahlawan saja, tapi kita harus mengingat setiap saat bahwa mereka adalah pemimpin bangsa yang punya gagasan. Dan itu kita harapkan dari seluruh calon pemimpin bangsa yang ada hari ini. Itu harapan kami dari Perindo. Ya, apalagi di tahun politik ini juga Tuan Guru bersamaan di tahun 2023 yang banyak dikhawatirkan ini soal ekonomi. Ya, ini kan juga menjadi perhatian ya. Bagaimana Tuan Guru melihat soal itu? Sebagai manusia Indonesia yang diajarkan untuk selalu optimis ya. Dalam seluruh tatanan agama dan budaya yang tumbuh dan berkembang, optimisme itu bagian dari karakter utama. Maka saya selalu optimis. Reinhardt juga harus optimis. Kita semua harus optimis. Optimisme yang positif, ya, yang memunculkan daya juang, yang memunculkan kreativitas. Dan Indonesia membuktikan di bawah nahkoda kita yang sekarang, Presiden Jokowi, per hari ini ada 36 negara yang antri untuk jadi pasien IMF, Indonesia tidak termasuk salah satunya. Artinya apa? Kita masih punya indikator-indikator ekonomi, makro maupun mikro, yang relatif resilient, bisa bertahan. Satu. Kedua, pasca COVID, banyak negara, bahkan negara besar, yang compang-camping. Nah, kalau saya sering melihat ya, Indonesia kan apple to apple-nya, Indonesia ini kan salah satu dari 3 negara demokrasi terbesar di dunia kan, bersama India dan Amerika. Kita lihat misalnya, bersandinglah kita dengan Amerika dan India menghadapi COVID-19. Kalau kita lihat statistik kuantitatif dari korban, kita jauh di bawah loh, Reinhardt. Artinya korban jiwa dari warga Indonesia itu jauh di bawah Amerika dan India. Kemudian juga damage terhadap ekonomi, kita bisa bertahan dibanding India dan Amerika. Kecepatan kita recover, itu juga lebih tinggi. Pertumbuhan kita termasuk tertinggi. Dibanding Amerika kita jauh lebih tinggi. Artinya apa? Selain kita waspada menghadapi 2023 ini, ya kita juga harus punya optimisme. Bahwa kita melewati banyak hal dan bisa kok. Dan insya Allah kalau para calon pemimpin nasional juga selalu mengeluarkan gagasan-gagasan yang solutif ya, yang membuka wawasan, wah kalau kayak begini calon pemimpin kita siap nih Indonesia menghadapi apapun gitu ya. Saya pikir Indonesia akan lebih baik. Tuan Guru, berkembang isu bahwa Perindo akan masuk ke dalam kabinet di reshuffle berikutnya yang disebut-sebut dilakukan oleh Presiden dalam waktu dekat, dan nama Tuan Guru santer diperbincangkan. Benarkah bahwa Perindo akan mendapatkan kursi menteri di reshuffle berikutnya? Tapi dijawabkan nanti Tuan Guru. Kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Talk Politik with Reinhardt.
Tadi terputus pertanyaan saya ke Tuan Guru Bajang, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo soal isu yang berkembang mengenai reshuffle dan masuknya Perindo ke dalam kabinet mendapatkan jatah kursi menteri. Bagaimana Tuan Guru memandang isu itu? Benarkah bahwa memang Tuan Guru atau Perindo akan mendapatkan kursi menteri di reshuffle berikutnya? Isu politik itu beda dengan fakta politik ya. Jadi isu bisa 1001 tapi batu uji terakhir pada fakta politik. Kalau bicara tentang reshuffle ya fakta politiknya adalah otoritas berada pada presiden, prerogatifnya pada presiden. Dan political appointee untuk di parlemen bagi seorang pemimpin ya pastilah telah mempertimbangkan seluruh aspeknya. Jadi kalau bagi Perindo kita sangat menghormati prerogatif Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, dan sistem kita kan sistem presidensial ya, sehingga presiden punya kewenangan untuk memilih siapa yang membantu beliau secara sektoral dalam kementerian-kementerian. Bagi Perindo kita mendukung presiden untuk melaksanakan hak prerogatifnya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita mendukung dalam semua kebijakan beliau tanpa kehilangan kritisisme kita kepada pemerintah ya. Kita selalu juga memberikan masukan-masukan pada hal-hal yang kita anggap penting ya. Jadi itu yang pertama, kita menghormati prerogatif itu. Yang kedua, menurut saya presiden kita ini kan Pak Jokowi sudah lebih 8 tahun memimpin. Beliau sudah lebih dari tahu kebutuhan, terutama untuk 2 tahun terakhir dari kepemimpinan beliau. Jadi bagi kami di Perindo, kita tidak perlu mengajarkan bebek untuk berenang, ya, tidak perlu mengajarkan burung untuk terbang. Presiden tahu tentang kebutuhan untuk menyukseskan pemerintahan. Oke, tapi kalau dari kacamata Tuan Guru menyikapi dinamika koalisi dan juga politik terkini, apakah memang reshuffle diperlukan sebenarnya? Kembali kepada penilaian subjektif dari presiden ya, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Republik ini. Tentu pertimbangan pandangan-pandangan beliau sangat komprehensif ya, dan kita mendukung apapun yang diambil oleh presiden, karena bagi Perindo apa yang diambil oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan itulah yang terbaik, reshuffle ataupun tidak reshuffle. Kalau kemudian pilihan politik itu jatuh ke Perindo atau ke Tuan Guru sebagai masuk ke dalam kabinet, artinya Perindo siap untuk menjalankan tugas itu? Kalau saya pikir Perindo lebih dari siap lah dalam seluruh hal yang terkait dengan kiprah kebangsaan. Bagian dari kiprah kebangsaan itu menyukseskan pemerintahan. Kan kita ada ini kan untuk mengikhtiarkan Indonesia sejahtera. Bagian dari Indonesia sejahtera kalau pemerintahannya berhasil. Dan kalau kita di Perindo diharapkan untuk berkontribusi, dan sebenarnya sekarang Perindo juga sudah menjadi bagian dari pemerintahan ya. Ada Ibu Angela sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau kita diminta untuk meningkatkan kontribusi kita ya kita sangat siap sebagai partai pendukung pemerintah. Jadi sejauh mana Perindo mencermati isu reshuffle ini, Tuan Guru, apakah memang sangat menyimak setiap dinamikanya atau ya mengikuti saja nanti bagaimana keputusan 1001 presiden? isu politik itu sekali lagi batu ujinya adalah fakta politik. Bagi Perindo kita punya kerja-kerja politik kebangsaan yang jauh lebih urgen ya dibanding sekedar membuka telinga lebar-lebar tentang masalah reshuffle. Bottom line-nya kita mendukung kesuksesan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tuan Guru, yang juga sekarang ramai diperbincangkan di ruang publik adalah ketika ada pengujian MK ya soal sistem pemilu terbuka atau tertutup. Ada partai yang mendukung tertutup, ada partai yang kemudian beberapa waktu yang lalu bertemu begitu ya untuk menolak kalau kita kembali ke proporsional tertutup. Bagaimana sikap Perindo soal ini? Bagi Perindo yang paling penting sebenarnya adalah koherensi di dalam seluruh regulasi kepemiluan. Artinya kalau memang arah kita adalah membangun demokrasi partisipatif ya dalam semua tingkatan,
maka ya lebih cocok adalah proporsional terbuka. Oke. Ya, karena dengan itu partisipasi dari multi pihak itu lebih kuat. Ya, para calon legislatif akan lebih semangat untuk turun, berapapun nomor urutnya. Oke. Ya. Tapi kalau proporsional tertutup kan hampir bisa dipastikan ya bahwa bagi sebagian partai ya yang akan bekerja keras mungkin hanya calon nomor urut 1 misalnya, kecuali partai yang sudah sangat kuat, memiliki nilai-nilai kejuangan yang sudah sangat mendarah daging, terinternalisasi dengan baik, kaderisasinya sudah matang, kader-kadernya sudah militan, mungkin proporsional tertutup tidak terlalu masalah. Tapi sekali lagi kembali kepada ide kita untuk membangun demokrasi yang kayak gimana. Nah karena itu kalau kita misalnya tetap pada proporsional terbuka ya, maka itu harus tercermin juga nanti ketika di Dewan. Ya katakanlah misalnya anggota-anggota parlemen yang punya artikulasi bagus ya, itu juga tidak boleh sembarangan di PAW misalnya berdasarkan dislike ya. Tapi harus ada ruang juga untuk para anggota parlemen. Dan menurut saya untuk Indonesia dengan keragaman yang seperti ini ya, dengan bentangan geografis yang sangat luas, kita memang membutuhkan politik yang lebih akomodatif ya untuk semua. Dan menurut saya proporsional terbuka itu lebih akomodatif ya. Membangun akuntabilitas yang lebih kuat antara pemilih dengan para wakilnya. Ya. Jadi nanti wakil rakyat tidak bisa mengatakan wah itu terserah partai. Wah itu tergantung partai. Wah saya nggak tahu apa-apa. Wah mohon maaf bukan di saya nanya partai. Bisa jadi terjadi seperti itu ketika misalnya akuntabilitas hanya antara pemilih dengan partai. Tapi ketika akuntabilitas terbangun antara pemilih dengan wakil rakyat secara langsung, maka wakil rakyat harus incas. Dia selalu setiap saat turun untuk memastikan bahwa aspirasi konstituennya itu dapat terdeliver dengan baik. Oke, jadi yang terbaik menurut Tuan Guru dan Perindo? Proporsional terbuka. Terbuka. Ya. Itu lebih menjamin akuntabilitas multi pihak. Oke. Tuan Guru, satu lagi isu yang hangat diperbincangkan ya. Kita mulai bicara soal capres-capresan 2024 ini. Beberapa hari yang lalu pidatonya Bu Mega soal capres ternyata menjadi urusan gue begitu ya. Tidak ada kejutan yang diumumkan. Nah, bagaimana Tuan Guru melihat soal urusan gue ini kalau kita bicara soal capres yang mungkin tengah ramai diperbincangkan? Saya melihat Ibu Megawati Soekarno Putri sedang berbicara kepada anak-anaknya di rumahnya sendiri. Momentum yang sangat internal sebenarnya. Karena itu saya tidak terlalu tertarik untuk untuk menjudge ya, secara detail tentang kata per kata. Wong itu ibu kepada anaknya dalam rumahnya sendiri. Dan hari ulang tahun itu kan memang momentum yang sangat internal ya dalam bahasa PDIP Perjuangan. Itu yang pertama. Karena itu saya melihat itu sebagai bagian dari komunikasi yang dibangun oleh pemimpin ya, dengan keluarga besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa pidato kemarin itu mencerminkan konfidensi yang sangat tinggi dari suatu entitas politik yang hari ini adalah pemenang pemilu di Indonesia, itu PDI Perjuangan. Jadi demikian kuat kepercayaan diri itu sehingga tercermin ya di dalam pelaksanaan hari ulang tahun. Dan menurut saya itu yang perlu dipelajari oleh seluruh partai. Bagaimana membangun konfidensi internal itu sangat solid, sangat independen, dan speak out. Artinya ya kami punya posisi. Sehingga mau partai A, B, C misalnya narik kayak begini atau bermanuver apa, ya dia tetap tenang dengan agendanya. Saya pikir itu tidak perlu saya pikir justru dibesar-besarkan mungkin begitu ya. Oh iya, jadi kan menurut saya yang penting bukan pada istilah urusan gue atau apa, itu kan apa ya, ekspresi yang sebenarnya bukan esensial, tapi yang esensinya ya tadi bahwa ini momentum internal, ini adalah direktif dari seorang pemimpin kepada internalnya. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada konfidensi yang sangat kuat dari satu partai, dan itu menurut saya perlu menjadi bahan pelajaran termasuk untuk Perindo. Bagaimana konfidensi itu tercipta dari militansi, dari gagasan yang solid ya. Kalau dalam PDI Perjuangan Soekarnoisme ya.
Kalau kita mungkin ide untuk kesejahteraan dan persatuan gitu ya. Jadi ini menurut saya satu momentum untuk kita semua belajar bagaimana membangun institusi politik yang sangat solid, confident dan independen. Hanya mungkin yang yang menjadi menarik kalau ini kan kalau kita bicara kembali ke pidato Ibu Mega ya Tuan Guru, ini kan ada dua nama ya yang diprediksi misalnya dari internal begitu ya. Iya, Tapi antara si A dan si B begitu. Tapi bagaimana kalau nanti kemudian bukan di antara dua itu begitu. Nama-nama yang lain yang muncul itu kan yang kemudian Bisa saja, menurut saya sih karena seperti tadi sedemikian solidnya, confident ya, dan ada independensi yang sangat kuat, itu bisa saja nama A atau nama B atau bahkan nama C, ya, kita nggak pernah tahu. Dan menurut saya nama apapun yang dikeluarkan, ya itulah yang nanti kemudian menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi yang sangat diperhitungkan. Gitu. Oke. Bicara soal kandidat Tuan Guru, bagaimana Tuan Guru dan Perindo mencermati nama-nama populer yang muncul ke publik yang disebut-sebut punya peluang besar sebagai capres 2024. Dari nama-nama yang ada tampaknya belum ada sosok yang bisa dikatakan mewakili atau merepresentasikan dari kalangan Islam misalnya begitu. Bagaimana Tuan Guru melihat nama-nama yang muncul ini dan siapa sesungguhnya kemudian nama yang mulai dilirik oleh Partai Perindo untuk diberikan dukungan. Tapi dijawab nanti Tuan Guru. Kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan dialog wawancara bersama dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Tuan Guru, tadi terputus soal isu capres-capres. Nah, bagaimana penglihatan Tuan Guru dan juga Perindo atas nama-nama yang muncul ini yang kalau kita spesifik lagi bedah, tadi saya katakan tampaknya belum ada calon yang merepresentasikan kelompok Islam. Apakah kelompok Islam ini sudah merasa cukup terwakili dengan parpol dan belum memikirkan bahwa memang perlu untuk ada sosok-sosok yang mewakili mereka, katakanlah begitu Tuan Guru? Pertama, Reinhardt, kok saya hakul yakin ya bahwa semua calon presiden itu Muslim. Ya, itu faktanya seperti itu. Fakta politik ya, sosiologi politik kita itu rasa-rasanya ya semuanya akan Muslim tahun 2024 ini. Sehingga tidak relevan kalau kita bicara tentang representasi Islam, kan semuanya Muslim. Itu pertama. Yang kedua, ketika bicara tentang Islam di ranah politik ya, maka sebenarnya kan politik itu bagian dari yang disebut muamalah ya. Artinya Islam tidak menawarkan satu bentuk baku ya, tetapi yang ditawarkan oleh Islam adalah nilai-nilai yang fundamental di dalam misalnya berpolitik. Sehingga kalau ada calon pemimpin yang mampu membawa nilai-nilai yang diusung oleh Islam, ya, keadilan, kesejahteraan untuk semua, tidak adanya eksploitasi dari sebagian kepada yang lain, ekonomi yang berkeadilan, ya. Kemudian juga membangun dengan memperhatikan dimensi kemanusiaan dan ketuhanan. Kalau dia bisa membawa itu di dalam kebijakannya, polisinya, ya dia seorang pemimpin yang Islami. Mau dari partai yang disebut partai Islam atau partai nasionalis, selama dia membawa nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, dan itu menurut saya juga dibawa oleh agama-agama samawi yang lain gitu ya. Nilai-nilai keadilan, kebaikan itu kan kekayaan kita semua. Jadi ketika dia membawa nilai itu, ya dia dengan sendirinya Islami. Dan sebaliknya, tokoh yang lahir dari partai yang disebut misalnya punya atribut agama, tapi dalam eksekusi kepemimpinannya ternyata dia mengusung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, kesetaraan, ya berarti dia pemimpin yang tidak Islam, tidak merepresentasikan Islam. Jadi who represent Islam? Ya siapa saja yang mau membawa nilai-nilai mulia itu di dalam kiprahnya berpolitik. Bukan di kotak-kotakan kelompok ini. Ya, jadi representasi Islam dalam politik itu adalah siapa saja yang hadir di ruang publik, bekerja kerja politik dengan membawa nilai-nilai
yang diusung oleh Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tuan Guru adalah tokoh nasional yang berasal dari luar Jawa. Biasanya kalau kita melihat konfigurasi capres-cawapres ya Tuan Guru, ada yang kemudian orang-orang yang di luar Jawa dan yang Jawa. Apakah kalau kemudian ada tawaran Tuan Guru menjadi capres-cawapres, Tuan Guru bersedia? Saya pikir semua anak bangsa harus bersedia. Kalau judulnya adalah berkhidmat ya, untuk satu ruang yang sangat strategis bagi bangsa. Ya tentu dengan kesadaran penuh ya bahwa semua amanah itu harus dilaksanakan bersama-sama. Tetapi saya pikir ya semua harus bersedia. Kita harus bersedia. Dan dalam skala yang berbeda kan, misalnya ketika saya dulu berkhidmat sebagai gubernur NTB 2 periode, ya itulah kesediaan saya gitu. Ketika ada kesempatan ya untuk bisa berkhidmat untuk kepentingan publik. Jadi kalaupun itu ada tawaran itu ya tentu demi ya saya pikir semua putra bangsa yang memilih ranah politik sebagai ranah perkhidmatannya dia harus siap untuk menerima amanah apapun. Oke. Tuan Guru tadi berkali-kali juga menyinggung soal jangan hanya kemudian bermain di sosmed ya sebagai apa ya citra begitu atau gimmick ya. Bagaimana Tuan Guru melihat soal itu, soal capres-capres berdasarkan survei populer di publik, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah gagasan, bukan hanya sekedar bermain di sosial media. Pertama tentang gagasan tadi ya, kita butuh ya. Kan kita perlu membuat assessment juga ya. Calon ini cocok nggak kita dukung nanti? Gimana caranya? Ya kita ingin tahu apa gagasan dia, apa isi kepalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nama yang ada ini kan berdasarkan survei. Legal formal pencalonan itu melalui partai. Ya. Jadi nanti kita akan tahu siapa calon-calon pemimpin kita secara legal formal setelah dicalonkan oleh partai yang memenuhi 20% sendirian maupun secara koalisi. Jadi ketika sudah saat itulah baru kita bisa mengatakan ini benar-benar akan masuk kontestasi atau tidak. Jadi dua hal ini menurut saya penting kita ingat karena seringkali juga nama di survei itu kemudian ternyata tidak terwadahi di dalam pilihan partai. Ya. Sehingga akhirnya yaitu hanya menjadi nama-nama yang beredar di publik tapi kemudian tidak mengerucut ya, ke dalam proses politik yang ada. Apakah Tuan Guru melihat nama-nama yang beredar yang populer saat ini lebih banyak aktif dan pencitraan di sosmed saja? Secara umum kita harapkan beliau-beliau untuk lebih speak out ya, lebih artikulatif menyampaikan gagasan untuk Indonesia ke depan. Apa gagasan Anda? Kan ya mohon maaf ya misalnya terakhir banyak pihak misalnya mengkritik ya presiden ya. Kemudian lalu ada istilah antitesis dari presiden ya. Nah, ketika bicara antitesis itu kan mestinya harus kemudian diuraikan. Kalau presiden hari ini misalnya Indonesia sentris pembangunannya dengan infrastruktur seluruh Indonesia. Lalu yang dimaksudkan antitesis dari Indonesia sentris itu apa? Apa kemudian akan berbalik pembangunan yang sifatnya hanya sentral di Pulau Jawa misalnya. Kemudian presiden juga punya banyak sekali program-program yang pro rakyat ya. Program-program yang memang menjadi bantalan di dalam situasi-situasi krisis. Menjadi antitesis dari itu artinya apa? Apakah program-program bantalan sosial itu akan dihilangkan dan seterusnya. Jadi kita perlu mengeksplorasi lebih dari sekedar jargon gitu. Bukan hanya sekedar gue beda sama dia misalnya. Saya ini beda loh sama yang itu. Pertanyaannya bedanya apa? Kan kita bisa menguji itu. Kalau pilihan politik Perindo, Tuan Guru, kemana arah dukungan cawapres itu akan diberikan kepada sosok seperti apa? Beberapa waktu lalu sempat kita tahu juga Tuan Guru bertemu Pak Ganjar gitu. Itu kemudian diasosiasikan ini sinyal dukungan gitu. Apakah benar atau
kemudian itu masih mencermati nama-nama yang ada? Bapak Ketua Umum sudah menstatementkan dalam Rakornas ya bahwa kita akan mengikuti arah politik dari Presiden Bapak Joko Widodo. Kenapa? Kenapa ya? Karena kita meyakini bahwa kontinuitas itu penting. Dan paradigma pembangunan yang dikembangkan oleh Presiden ya Indonesia sentris itu ya terbukti bisa menjaga persatuan kita, kemudian bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ya di sudut-sudut Nusantara yang selama ini relatif termarginalkan. Jadi kita meyakini bahwa kontinuitas paradigma Indonesia sentris itu perlu, dan karena itu kita berada pada katakanlah pada preferensi Presiden Joko Widodo. Oke. Meskipun preferensi presiden banyak sekali kemudian dibaca memberikan sinyal ke A, memberikan sinyal juga ke B. Ya, nanti padahalnya kan legal formalnya Reinhardt ya, Ya. bagaimana kemudian pada saatnya kita akan tahu itu, dan itu tidak akan terlalu lama lah, saya yakin. Oke, Tuan Guru meyakini preferensi presiden tidak akan lama untuk kemudian kita akan tahu preferensi itu dalam waktu yang tidak lama. Pemilunya saja tinggal 13 bulan. Ya, jadi kita akan sabar menunggu, tapi pada intinya adalah Perindo melihat Pilpres satu hal, Pileg hal yang lain, konsolidasi internal hal yang lain, dan ketiganya ini harus bergerak simultan. Oke, soal koalisi, bagaimana Tuan Guru, Perindo? Ketua Umum Pak Hari pernah mengatakan koalisi untuk semua. Nah, ini maknanya apa? Pesan bahwa konfigurasi politik itu harus merangkul semua. Politik kita tidak boleh politik yang menyingkirkan, tapi politik yang kolaboratif, ya. Karena sila keempat kan juga permusyawaratan. Jadi ungkapan dari Pak Ketum itu mencerminkan ya salah satu elan vital dari Perindo yaitu persatuan. Jadi semua elemen harus ikut dan itu mencerminkan kebutuhan kolektif kita sebagai bangsa. Jadi koalisi itu kemudian sampai saat ini masih dipertimbangkan oleh Perindo kemana kemudian itu, karena kan sudah mulai ada meskipun disebut masih dinamis ya, masih cair ya Tuan Guru, tapi sudah ada kelompok partai-partai yang mulai menunjukkan arah koalisinya kemana. Iya, jadi kita akan menentukan pilihan seperti tadi itu preferensi presiden yang kita yakini akan linear ya dengan visi misi Perindo, nilai-nilai Perindo. Kita menjunjung tinggi persatuan, kemajemukan, toleransi, dan semua proses politik harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tuan Guru, ini mungkin juga pertanyaan terakhir ya. Ini kalau ini menegaskan kembali, Tuan Guru juga sepertinya ini figur yang cocok untuk menjadi kandidat kalau kita kembali bicara soal Pilpres 2024. Jika Tuan Guru masuk ke gelanggang pencapresan atau pencawapresan, tampaknya akan menjadi satu-satunya kandidat yang hafiz Al-Quran. Jika masuk sekali hafiz lagi. Al-Quran. Ya, sekali lagi Tuan Guru, jika masuk, apakah Tuan Guru memang bersedia untuk turun? Kalau kandidasi itu kan berdasarkan rekam jejak ya. Jadi ya saya dinilailah dari rekam jejak saya, misalnya ketika berkhidmat di NTB. Jadi 2 periode gubernur apa yang saya lakukan ya, bagaimana perubahan NTB. Kalau masalah hafiz Quran itu kan bukan persyaratan. Jadi menurut saya tidak relevan ya untuk dijadikan sebagai satu indikator penilaian. Ya, mungkin kalau di zaman yang beda bisa. Ya, tapi kalau hari ini ya kita melihat pada rekam jejak dan juga gagasan. Di situ batu uji seorang pemimpin. Itu penting sekali ya Tuan Guru, sekali lagi soal gagasan yang sejak awal. Rekam jejak dan gagasan. Dan alhamdulillahnya kan semua calon pemimpin juga sudah punya rekam jejak masing-masing. Tidak ada yang makhluk mitos, semuanya makhluk historis. Artinya bisa dinilai dari kerja-kerjanya ketika berada di ruang publik. Tuan Guru melihat seberapa sengit sih kemudian tahun politik ini akan bergulir? Kalau tadi di awal kita bahas ya wajar kemudian, tapi jangan sampai kemudian ini panasnya negatif ya, tapi juga harus positif begitu. Seberapa sengit sih tahun politik 2023 menuju ke tahun 2024 ini nantinya? Saya berharap seluruh pelaku kunci di situ ada figur-figur yang
merupakan key person ya. Ada juga partai-partai politik, ada juga instrumen-instrumen institusional seperti KPU, Bawaslu, termasuk juga MK yang akan menjadi tempat kalau ada dispute ya. Nah, semua pihak ini itu bekerja sama untuk membangun politik yang bermartabat. Jadi para calon pemimpinnya, termasuk juga para calegnya, partai politiknya, institusi-institusi yang terkait dengan pemilu, dan kita semua. Kita bekerja bersama untuk memastikan kita berpolitik dengan sehat, dengan baik, dan dengan bermartabat. Hal-hal yang menjadi kekayaan kita jangan kita korbankan untuk mengejar satu insentif elektoral atau kepentingan pragmatis 5 tahunan. Persatuan, kekompakan, penghormatan terhadap keberagaman, penghormatan terhadap agama dan budaya semuanya, serta dignity untuk seluruh anak bangsa. Dignity untuk seluruh anak bangsa. Tidak boleh ada kampanye yang menegasikan siapapun. Oke, Tuan Guru dan Perindo pun optimistis ya bisa Insya Allah kita sangat optimis. Perindo menembus itu partai, Senayan di tahun 2024 Perindo itu ini. alhamdulillah partai yang tidak pernah punya masalah. Sebenarnya ya, secara konkret itu nggak pernah. Kita nggak pernah ikut-ikutan dalam hal-hal yang destruktif di Republik ini. Alhamdulillah kita punya 400-an anggota legislatif di seluruh Indonesia, DPRD 1 maupun 2, tidak ada satupun yang tersangkut perkara korupsi misalnya. Jadi walaupun kita belum menjejakkan Senayan ya 2019, tapi kita telah menganyam dan merajut track record yang alhamdulillah cukup baik, dan itu bagian dari modal kita menghadapi 2024. Oke. We are very optimistic. Very optimistic. Oke, menarik Tuan Guru Bajang untuk diskusinya yang sudah banyak menjawab soal isu politik nasional, capres-cawapres, kemudian juga soal dinamika koalisi yang tengah berjalan saat ini. Kita akan lihat seberapa panas tahun politik ini, kalaupun iya tentu yang tadi sudah Kalau kita terlalu bahas. panas kita dinginkan. Kita inginkan atau Jadi tetap ada batas atas ambang supaya kita tetap kondusif sebagai bangsa. Oke, dan kita akan memperhatikan bagaimana dinamika politik ini akan berjalan di tahun 2023 sampai 2024. Terima kasih banyak Tuan Guru Bajang. Sukses untuk Reinhardt ya. Muhammad Zainul Saya Masdi. mendengar juga ada hal-hal baik, insya Allah. Sukses. Baik, terima kasih Tuan Guru. Demikian tadi perbincangan saya dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi, Talk Politik with Reinhardt, yang sudah banyak membahas soal perspektif Tuan Guru Bajang terhadap isu politik saat ini. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.